Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah jika baik-baik semuanya. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, mari kita membaca doa sebelum belajar. Wahid Isnan Selasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kita masuk ke anak-anak. Sebelum kita mengawali pelajaran, apakah hari ini ada teman kalian yang tidak masuk? Kenapa Mbak Dian gak berangkat? Oh, sakit. Baik, kita doakan bersama ya anak-anak, semoga Mbak Dian lekas diberi kesembuhan. Nah, untuk mengawali materi hari ini, sebelumnya kita membahas tentang apa di pertemuan sebelumnya? Ya benar, kita membahas tentang adab berbakti kepada orang tua dan guru. Nah, materi selanjutnya ini kita masih membahas tentang akhlak terpuji. Tapi di sini berbeda dengan materi sebelumnya. Di sini Ibu akan membahas materi tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Apakah anak-anak di sini ada yang pernah sedekah? Ya, betul, Mas Bagus. Ada juga di sini, apakah ada juga yang pernah memberikan hadiah kepada temannya? Mungkin semisal ketika ulang tahun atau ketika mendapatkan nilai yang bagus. Apakah pernah kalian diberi hadiah atau memberi hadiah? Oh, ternyata banyak ya di sini anak-anak di sini yang suka memberi hadiah kepada temannya. Itu merupakan hal yang bagus untuk menunjukkan bagaimana apresiasi kita terhadap teman kita yang sudah berprestasi. Nah, masuk ke dalam materi, apakah anak-anak di sini ada yang tahu apa sih pengertian dari sedekah, hibah, dan hadiah itu? Apakah ada yang tahu? Benar, sedekah itu berasal dari bahasa Arab yaitu sodakotun, yang berarti memberikan. Sedangkan menurut istilah, sedekah atau sodakoh adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharap ridha Allah. Jadi sedekah itu biasanya kita berikan kepada semisal kita lagi berjalan, terus ada orang yang meminta-minta. Nah, alangkah sebaiknya kita memberikan sedikit dari harta yang kita punya kepada orang yang mengemis tadi. Nah, seperti itu. Hukum dari sedekah ini adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Namun, pada kondisi tertentu, sedekah bisa menjadi wajib dan haram. Sedekah akan menjadi wajib ketika kita melihat seseorang itu benar-benar membutuhkan bantuan dari kita. Nah, dalam hal itu kita harus bersedekah kepadanya. Kalau kita tidak bersedekah, mungkin akan ada hal yang tidak diinginkan kepada orang tersebut. Nah, namun di suatu ketika itu sedekah bisa menjadi haram. Kenapa kok bisa menjadi haram? Itu karena sedekah yang kita berikan itu justru digunakan untuk hal-hal yang maksiat. Justru digunakan untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, itu hukumnya menjadi haram. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan, yaitu hibah. Hibah itu apa sih? Apakah sama dengan sedekah? Walaupun sama halnya memberikan sedikit rezeki kita kepada orang lain, tetapi di sini itu konteksnya berbeda. Hibah itu berasal dari bahasa Arab hibbatun, yang artinya pemberian. Sedangkan menurut istilah, hibah ialah
memberikan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini bisa dicontohkan jika sedekah itu kita berikan kepada seseorang yang membutuhkan. Di sini hibah itu berbeda konteksnya. Hibah itu semisal kita memberikan suatu, kita memberikan semisal Ricky memberikan pena kepada Dania. Nah, itu adalah bentuk hibah, bukan bentuk sedekah. Jadi pemberian kita itu kita berikan secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan apapun. Nah, itu namanya hibah. Nah, hukum asal hibah ini adalah mubah atau boleh, namun bisa menjadi makruh jika tujuannya adalah riya. Semisal jika Riki tadi memberi pena kepada Dania dengan niat yang seperti agar dipuji orang lain, nah untuk berbangga diri, nah itu tidak boleh ya. Jadi hibah itu kita memberikan sesuatu tanpa kita merasa berbangga diri terhadap perilaku kita sendiri. Jadi kita memberikan barang atau memberikan uang kepada seorang itu secara percuma, jadi tidak mengharapkan timbal baliknya nanti akan seperti apa, begitu. Jadi didasari dengan rasa ikhlas. Namun hibah ini dapat dicabut karena beberapa sebab. Karena pemberian kita secara cuma-cuma, jadi kita memiliki hak untuk mencabut pemberian kita itu, asalkan ada beberapa syarat, yaitu ada beberapa sebab, yaitu diantaranya seperti hibahnya orang tua terhadap anaknya, karena orang tua melihat bahwa mencabut itu demi menjaga keselamatan anaknya. Contoh yang pertama ini seperti ketika seorang ayah menghibahkan sebuah motor kepada anaknya, namun ternyata motor tersebut tidak digunakan semestinya dan sering digunakan untuk bolos sekolah, maka orang tua boleh menariknya kembali hibahnya itu. Jadi orang yang menghibahkan itu boleh menarik apa yang diberikan kepada orang lain, asalkan dengan untuk kebaikan dari seorang yang diberi tersebut. Nah, selanjutnya itu bila dirasakan ada unsur ketidakadilan di antara anak-anaknya. Jadi semisal kita mempunyai dua sahabat. Nah, kita menghibahkan buku kita kepada salah satu sahabat dari kita. Nah, namun sahabat dari kita itu, salah satu dari sahabat kita yang tidak kita beri hibah itu merasa cemburu. Jadi kita boleh menarik hibah itu agar tidak ada unsur saling kecemburuan. Jadi kita harus benar-benar adil dalam memberikan hibah kepada orang lain. Nah, selanjutnya itu bila dengan adanya hibah itu ada hal yang dapat menimbulkan iri hati dan fitnah dari pihak lain. Nah, ini seperti contoh yang sebelumnya tadi. Kita tidak boleh memberikan hibah jika hal itu akan menyebabkan suatu iri hati dan kecemburuan dan fitnah dari pihak lain. Nah, itu kita boleh menarik hibah yang kita beri tadi. Nah, masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu hadiah. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud memuliakan atau memberikan penghargaan atas suatu prestasi yang diraih. Ini contohnya ketika misalnya ada teman kita yang berhasil memenangkan lomba. Nah, sebagai wujud apresiasi kita boleh memberikan hadiah kepada dia. Atau semisal ketika teman kita ulang tahun, kita memberikan hadiah kepada dia, bukan dengan tujuan untuk bukan dalam bentuk tujuan itu kado atas hadiah ulang tahunnya itu, tetapi kita beri hadiah kepada dia itu semata-mata
karena dia di umur sekarang ini sudah melewati banyak hal. Jadi kita mengapresiasi bagaimana perjalanan dia bisa menggapai titik sampai sejauh di umur dia ini gitu. Jadi anak-anak, hukum dari hadiah ini adalah sunnah. Jadi kita boleh memberi hadiah kepada teman kita, juga kita dibolehkan juga tidak memberikan hadiah kepada teman kita. Itu murni dari keinginan hati kita sendiri. Kemudian masuk ke dalam ketentuan syarat dan rukun-rukun sedekah, hibah dan hadiah. Di sini untuk syarat dan rukun, ketiganya memiliki 4 syarat yang sama, yaitu 4 rukun yang sama, yaitu di mana ada orang yang memberi, ada orang yang diberi, ada barang yang akan diberi, dan yang keempat yaitu ada akad, ijab dan qabul. Nah, untuk syaratnya tersendiri, untuk sedekah, syaratnya bagi orang yang memberi itu adalah orang yang memiliki benda itu dan berhak menggunakan dan membelanjakan harta tersebut. Jadi pada intinya, barang itu milik pribadi sendiri, bukan milik orang lain. Selanjutnya, syarat untuk orang yang diberi itu syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian, tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang karena keduanya tidak memiliki sesuatu. Dan untuk syarat akad ijab qabul adalah ijab itu pernyataan pemberian dari orang yang memberi, dan sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Dan syarat yang keempat yaitu barang yang diberikan. Nah, barang yang diberikan ini harus barang yang memiliki manfaat, dan barang ini milik diri sendiri. Nah, selanjutnya untuk rukun dan syarat dari hibah sendiri itu jika rukunnya tadi untuk rukunnya masih sama seperti rukun sedekah tadi, tapi di sini syaratnya untuk orang yang memberi itu syaratnya harus memiliki beberapa syarat, diantaranya berhak dan cakap dalam membelanjakan harta, yakni balik dan berakal. Dilakukan atas dasar kemauan sendiri, bukan karena paksaan dari pihak lain, dan dibenarkan melakukan tindakan hukum. Nah, untuk syarat dari orang yang menerima hibah itu disyaratkan sudah ada ketika akad hibah dilakukan. Jika ketika akad berlangsung tidak ada atau hanya ada atas dasar perkiraan seperti janin yang masih di kandungan ibunya, maka tidak sah dilakukan hibah kepadanya. Nah, untuk syarat barang yang dihibahkan ini antara lain yaitu seperti memiliki pemberi hibah, milik barang itu milik pemberi hibah. Selanjutnya, barang sudah ada ketika akad hibah berlangsung, kemudian memiliki nilai harga berupa barang yang boleh dimiliki menurut agama, dan telah dipisahkan dari harta milik pemberi hibah. Dan yang terakhir itu barang bisa dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah kepada penerima hibah. Itu seperti yang ibu sudah contohkan tadi ya. Nah, syarat yang keempat ini masih sama, yaitu adanya akad ijab dan qabul, yaitu di mana akad ijab itu penyerahan dan qabul itu penerimaan. Kemudian untuk syarat dan rukun hadiah itu seperti halnya ketika ibu sudah jelaskan dalam pembahasan sedekah tadi. Jadi untuk rukun dan syaratnya itu sama seperti syarat dan rukun sedekah. Selanjutnya, lantas apa sih perbedaan dari
perbedaan antara hibah, sedekah, dan hadiah itu jika persamaannya itu kan kita sama-sama memberikan sesuatu kepada orang lain. Namun perbedaannya itu terletak pada jika perbedaannya terletak pada jika sedekah itu kan kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang benar-benar membutuhkan, yang benar-benar dirasa kita tidak mampu. Nah, itu namanya sedekah. Sedangkan untuk hibah sendiri itu kita memberikan sesuatu kepada orang lain itu kemauan diri kita sendiri, tidak melihat apakah orang itu sedang butuh atau tidak. Kita tetap akan memberikan sesuatu tersebut kepada orang itu. Dan di hibah ini kita boleh menariknya kembali. Sesuatu yang kita hibahkan kepada orang lain itu boleh kita tarik lagi, asalkan ada beberapa syarat yang telah ibu jelaskan sebelumnya. Dan untuk hadiah, kita memberikan sesuatu kepada orang lain itu atas dasar kita memberikan suatu apresiasi dengan memberikan suatu hadiah kepada orang tersebut agar semakin semangat dalam menjalankan kegiatannya, begitu. Atau kita juga bisa memberikan apresiasi kepada seseorang atas pencapaiannya saat ini. Nah, lantas apa sih manfaat dari kita memberikan hadiah kepada orang lain, kita memberikan hibah kepada orang lain, kita bersedekah kepada orang lain? Nah, manfaat dari ketiga itu kita bisa menumbuhkan rasa saling mencintai dan menghormati kepada sesama, mendorong seseorang agar lebih maju dalam kebaikan, dan menumbuhkan rasa tolong menolong kita terhadap seseorang yang lebih membutuhkan, mendidik seseorang untuk bisa menepati janjinya ketika kita berjanji. Misal ketika kita berjanji memberikan hadiah kepada seorang teman atau kepada orang tua. Selain itu juga menghindarkan diri dari sifat iri dan dengki. Selain itu bisa menumbuhkan motivasi agar terus berupaya meraih prestasi dan senantiasa berbesar hati ketika melihat keberhasilan yang diraih oleh orang lain. Selain itu juga dengan bersedekah pun kita bisa menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan kita, mempererat tali silaturahmi kita kepada orang lain, bisa meringankan beban orang lain dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu, sedekah itu ternyata bisa menambah umur, mencegah wafat dengan su'ul khatimah, dan menghilangkan sifat berbangga diri dan kesombongan yang ada di dalam hati kita. Dengan sedekah pula itu juga bisa menjadi sebagai obat dan penyembuh penyakit hati dan penjaga harta dari kerusakan. Dan hal yang paling utama itu, dengan itu semua kita bisa senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak-anak, ibu akan memberikan sebuah game edukasi kepada anak-anak semua. Nah, di sini game edukasinya ibu akan memberikan waktu selama 10 menit dan membiarkan anak-anak berdiskusi tentang tugas yang ibu berikan nanti. Di sini ibu sudah mempersiapkan 10 pertanyaan dan 10 jawaban. Nah, di sini tugas anak-anak nantinya akan ibu bagi menjadi 4 kelompok. Silakan anak-anak bisa berdiskusi secara online melalui via WhatsApp ataupun Game Meet. Nah, nanti ibu beri waktu 10 menit, anak-anak bisa menyatukan atau mencocokkan antara soal dan jawaban yang ibu telah beri tadi. Nah, jika waktu sudah selesai, maka ibu akan kembali mengadakan
mengirim link game Meet kepada anak-anak. Nah, nanti di situ kita akan membahas soal-soal yang telah Ibu berikan tadi. Setiap kelompok harus bisa mempresentasikan tugas yang Ibu beri tadi. Apa pertanyaannya nanti silakan dibacakan kemudian dijawab, dan sertakan alasan mengapa anak-anak yakin untuk memilih jawaban tersebut. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik dan dengan semangat, antusias anak-anak. Sungguh Ibu apresiasi pada pagi hari ini. Kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu baik sedekah, hibah maupun hadiah itu adalah suatu hal yang mirip, suatu hal yang saling mempunyai kesamaan, dan kesamaan yaitu kita memberikan sesuatu kepada orang lain, dan perbedaannya itu terletak pada perbedaan utama itu terletak pada niat kita, niat memberi kita, dan hukumnya pun juga berbeda, dan ada ketentuan-ketentuan tersendiri yang hanya ada di dalam salah satu dari hibah, sedekah, dan hadiah itu. Nah, sedangkan untuk rukun dan syaratnya itu sama-sama ada orang yang memberi, ada orang yang diberi, ada barang yang untuk diberikan, dan ada akad dan qabul. Dan akad yaitu berupa ijab dan qabul. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu nanti akan memberikan sebuah link Google Form yang di dalamnya ada beberapa pertanyaan. Mungkin anak-anak bisa menjawabnya, dan Ibu kasih waktu berapa? Anak-anak mau berapa? Mungkin Ibu akan kasih waktu 3 hari saja ya. Nah, jadi ini hari Senin, jadi dikumpulkannya bisa hari Rabu. Paling lambat itu hari Rabu malam harus dikirimkan ya anak-anak. Sekian penjelasan dari Ibu pada pagi hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Nah, sebelum menutup perjumpaan kali ini, Ibu berdoa supaya anak-anak senantiasa diberi kesehatan dan selalu diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.